ini itu dia juga masalah rumah tangga, tapi dengan mertua nih. Sama mertua. Sama mertua. Orang ketiga berarti orang ya? ketiga, iya. Karena orang dengan biasanya kan kalau misalnya kita menikah satu rumah dengan mertua, biasanya kan cekcok lah ya, ada sedikit cekcok atau mungkin si menantunya ini tuh kurang apa ya namanya? Kurang dekat juga. Terus merasa bahwa mertuanya ini terlalu banyak maunya, terlalu ikut campur juga. Ikut campur juga. Nah, gimana sih cara meluluhkan hati mertua gitu? Mertua kita bilang sebagai orang ketiga ya, selain pelakor. Ya, kalau pelakor itu orang keberapa kita nggak bisa hitung. Kalau mertua pasti orang ketiga. Iya. Ya, bagaimanapun kalau kita satu rumah dengan mertua, kita jangan anggap itu mertua. Kita anggap itu orang tua kita, orang tua kandung, supaya kita bisa melayani mereka juga dengan baik selain melayani pasangan kita gitu. Kalau cara untuk meluluhkan hati mertua, ya bagaimanapun kita tetap berbuat baik sama mereka. Kalau memang mertua salah, ya bukan karena kita membangkang, bukan langsung kita membangkang, kita membantah atau bagaimana, kita diem saja. Nggak perlu kita harus mengeluarkan kata-kata yang sekiranya itu justru malah merugikan kita, karena kita akan tetap dianggap kurang baik. Tapi kan itu menyakitkan hati. Iya, tetap menyakitkan hati. Yang intinya kita sabar, karena itu sangat perlu gitu. Kalau kita cekcok dengan mertua, kalau dari saya, ini pengalaman saya pribadi ya, saya pernah ada pengalaman seperti itu. Cara ampuh saya diem. Apapun yang dikatakan mertua, kalau itu tidak masuk di akal sehat, artinya itu tidak memberikan dampak yang baik untuk rumah tangga kita sendiri ya, rumah tangga kita dengan pasangan kita, ya nggak perlu kita bantah, kita diem, kita telaah dulu. Kalau memang itu memberikan dampak yang baik, kita jalanin. Kalau memang itu tidak memberikan dampak yang baik untuk hubungan rumah tangga kita pribadi, kita kaji dulu gitu. Jangan kita asal melakukan saran-saran yang diberikan mertua, bukan karena mertua ikut campur, bukan. Sebagian besar mertua ataupun orang ketiga ya di dalam rumah tangga kita ini, kebanyakan mereka yang memberikan saran-saran itu tadi, itu tetap berdampak baik. Mereka berharap ini bisa berdampak baik untuk hubungan rumah tangga. Tapi tetap kita harus kaji dulu. Kita jangan sampai asal jangan sampai asal kita iyain saja gitu. Karena yang jalanin kan kita gitu. Kalau untuk meluluhkan hati mertua paling mudah itu. Nanti kalau dia sudah tahu, yang penting kita buktikan nih. Kita buktikan kalau kita sama pasangan kita itu bisa. Kita tetap bahagia, kita tetap bisa mencukupi apa yang harus kita jalanin di rumah tangga kita. Nanti mertua akan ikut dengan sendiri. Tapi kalau misalnya ada orang, kan kita ada banyak tipe ya, mertua ada yang baik, ada juga yang banyak maunya juga gitu. Nah, ada kalau misalnya apapun yang kita lakukan di rumah gitu misalnya, tapi tetap salah gitu di depan mata mertua gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nggak hanya di depan mertua sih, di depan orang tua kita sendiri. Iya. Kita melakukan kebaikan kadang dianggap salah. Ya karena mereka mungkin lebih berpengalaman ya dari kita ya, lebih berpengalaman, tapi kita lebih tahu apa yang kita inginkan. Kan gitu. Kalau untuk menghadapi hal itu, ya itu tadi, diem saja, kita menelaah. Saya ada tetangga, dia datang ke tempat saya khusus. Dia khusus datang ke tempat saya memang ingin curhat soal seperti itu. Dia tanya, saya banyak sekali dicampuri mertua saya. Urusan saya selalu, mertua saya selalu ikut campur saja terus. Solusinya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Saya selalu menekankan, diem. Kalau mertua ngomong apapun, diem, nggak usah ikut ngomong. Kalau baik, dilakukan saja, nggak usah banyak ngomong. Gitu. Karena komunikasi kita sama mertua tentunya akan berbeda. Mertua punya pengalaman yang jauh lebih banyak, tapi kita punya misi yang jauh lebih bagus ke depannya. Yang berbeda di situ. Jadi kita diem saja, kita telaah saja dulu. Yang penting kita jangan menunjukkan sikap kita tidak suka. Itu sangat memperburuk rumah tangga nanti. Ya memang itu tadi, kita baliknya kalau kita sudah berumah tangga, lebih bagus memang kita fokus ke rumah tangga kita masing-masing. Mengenai mertua, mengenai orang tua yang ikut
memberikan saran-saran pada kita terima saja dengan baik. Yang penting hubungan kita sama mereka tetap baik. Oke. Gitu. Terkadang kan misalnya gini, misalnya kan mertuanya kita misalnya dari pihak suami ya. Nah, suami ini lebih apa ya istilahnya lebih percaya dengan orang tua gitu kan. Atau padahal kita juga memberikan saran atau memang melakukan yang terbaik gitu loh. Kadang juga suami menyalahkan misalnya kayak gitu. Otomatis kan seorang istri ya disalahkan suami karena ada pengaduan dari orang tua kan agak si suami banyak membela orang tuanya. Membela orang tuanya gitu. Ya itu jadi PR penting bagi kita masing-masing. Itu masuknya ke kepribadian kita masing-masing. Seorang suami harus bisa membedakan mana kebutuhan istri, mana kebutuhan orang tua. Kalau memang orang tua memberikan saran, ditelaah. Kita respon dengan baik, ya kan. Kalau memang kebutuhan istri itu gini, kalau kita sudah berumah tangga, istri itu lebih penting. Yang pertama itu istri. Memang kita wajib berbakti sama orang tua, tapi kita sama istri itu tanggung jawab. Gitu. Kalau kita pembahasan dalam rumah tangga, kalau memang nggak ada yang baik, nggak ada yang cocok, artinya kalau kita dapat aduan dari orang lain, ya ditampung saja dulu, gitu. Kita kembali ke kepribadian kita masing-masing dulu. Jangan juga suami itu sering-sering membela orang tua, tapi lihat juga kondisi istri. Gitu. Nanti kalau si istri ngadu ke orang tuanya bagaimana? Ya kan? Malah adu-aduan ya. Iya, itu. Jadi kalau sudah berumah tangga, fokus sama rumah tangganya. Kalau ada masukan dari orang lain, ditelaah dulu, dikaji dulu sebelum nanti akhirnya memutuskan. Gitu. Nah saran nih Mas buat istri di sana biar lebih sabar menghadapi mertuanya gitu kan? Apa tuh Mas tipsnya? Ya, tips atau saran dari saya untuk istri ya, istri-istri yang di luar sana yang mungkin saat ini ada problem sama mertua. Saran saya mungkin bisa ambil pelajaran dari tetangga saya atau saya pribadi tadi. Banyak diemin saja, tapi juga jangan terlalu banyak diem. Artinya kalau kita terlalu banyak diem, artinya nanti dianggap tidak menghargai. Yang penting kita diem, tapi kita tetap memberikan respon yang baik sama mertua. Gitu. Terus juga yang kedua, kalau kita hakikatnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, kan ada istri yang bekerja juga, nah, ataupun istri yang memang fokus dalam urusan rumah tangga dan sebagai istri. Jadi kita fokus ke situ. Kita tetap memberikan respon yang baik. Kita jalanin apa yang seharusnya kita jalankan. Itu jangan sampai kita banyak membatahnya. Itu. Yang penting kalau kita nurut, insya Allah pasti berjalan dengan lancar. Gitu ya teman-teman. Nah, jangan sampai nanti kita crash sama mertua ya, malah nggak baik gitu.